Pemirsa, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo menyatakan tidak mengetahui pemanggilan Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Pemanggilan Menkominfo itu diduga terkait kasus dugaan korupsi BTS. Kejaksaan Agung akan memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate sebagai saksi. Pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver stasiun 4G dan infrastruktur pendukung paket 12345 Bakti ke Menkominfo tahun 2020-2022. Pemeriksaan Johnny akan dilakukan Kamis 9 Februari. Namun Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo menyatakan tidak mengetahui terkait pemanggilan ini. Kejagung panggil Menteri Kominfo, Bang? Kenapa? Terkait Kejagung panggil Menteri Kominfo. Wah, itu tanya ke Kejagung lah. Tapi ada agendanya apa, Pak? Saya nggak tahu. Memang itu. Menteri dipanggil ya? Saya nggak tahu itu. Ya, saya nggak tahu. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 BTS. Nilai proyek pengadaan BTS itu mencapai 10 triliun rupiah. Kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitech Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya, gitu loh. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101 TNI Angkatan Udara tahun 2016, John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh dituntut 15 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa menilai tuntutan jaksa bersifat imajinatif. Dalam sidang pledoi atau pembelaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, penasihat hukum Irfan Kurnia Saleh, Fahrozi, menyatakan tuntutan terhadap kliennya 15 tahun penjara bersifat imajinatif dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.
Pak Roji juga memaparkan tidak ada bukti otentik yang merugikan negara dikarenakan helikopter sudah diterima TNI Angkatan Udara dengan nilai 550 miliar rupiah. Helikopter juga sudah menjadi milik negara, saat ini sedang dirawat oleh Kementerian Pertahanan. Pak Rozi berharap jaksa untuk lebih memperhatikan peta persidangan dan KPK melakukan pendalaman terhadap analisa dokumen pada tahun 2018 hingga 2022, bukan hanya lewat analisa 2016-2017 saja. Untuk mengganti pejabat Panglima TNI saat itu Jenderal Gatot. Pertanyaan sekarang, salah tidak? Kalau dia salah, ada kerugian negara. Pertanyaan sekarang, ada kerugian negara tidak? Kan sudah saya diterangkan tadi kan, kalau menuduh ada kerugian negara, suratnya mana? Suratnya itu harus sah, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Oke? Yang kedua, oke, suratnya nggak ada. Bisa nggak kamu jelaskan nilai proyeknya sekian, keluarnya kemana? Tadi saya jelaskan, nilainya sekian, 738, kurang PPh 721. Sesuai dengan Sekom ya, surat Kementerian Pertahanan waktu itu ya. Kemudian uangnya dikemanakan, dibelanjakan kemana oleh negara? Kan konsep kerugian negara itu, uang keluar, barangnya nggak ada. Barangnya ada, nggak bisa dipakai. Jadi semua sebenarnya bisa dicek semua.